Selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang ada di rumah tapi setia mengikuti acara doa 100 hari ini. Kita telah tiba pada hari yang ke-20 tanggal 15 April. Judulnya adalah God is Faithful. Judul ini diambil dari ayat renungan kita pada malam ini yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Saya baca dulu bahasa Inggrisnya. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Dalam bahasa Indonesianya, dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara sekalian, begitu indah akan ayat renungan pada malam ini, yang menyatakan pada kita bahwa sebagai orang percaya, kita akan terus berada di dalam pencobaan. Mengapa? Sebab kita masih ada di dunia yang diklaim oleh setan sebagai miliknya. Jadi kuasa setan itu selalu berusaha untuk mencobai kita, untuk menjatuhkan iman kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, ayat itu menekankan kepada kita bahwa Allah itu setia, sesuai judul pelajaran atau renungan malam ini. Kita harus percaya itu. Allah itu setia dan ia sanggup menolong setiap orang yang berada di dalam pencobaan. Kalaupun kita dicobai, karena kita tidak bisa mengelak dari pencobaan itu, tapi Tuhan melalui pencobaan itu akan memberikan kepada kita jalan keluar. Bukankah ini adalah suatu hal yang indah, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melebihi dari apa yang kita bisa tanggung, lebih daripada kemampuan kita. Selalu ada jalan keluar diberikan oleh Tuhan apabila kita bergantung kepadanya. Itu sebabnya percayalah kepada firman Tuhan, karena Dia Allah yang setia untuk menolong kita. Saya mau kita mendapat topangan dari kutipan Ellen White yang terdapat dalam buku My Life Today, halaman 316. Katanya dalam bahasa Indonesia, musuh kebenaran tidak berani melewati garis batas yang ditentukan baginya. Tidak ada kuasa dalam kemampuan setan untuk melumpuhkan jiwa orang yang percaya kepada Tuhan dalam kesederhanaan imannya, dari kebijaksanaan yang datang dari Allah. Kristus adalah menara kuasa kita, dan setan tidak mempunyai kuasa terhadap jiwa yang berjalan dengan Allah dalam kerendahan pikirannya. Janjinya ialah, biarlah orang percaya itu memegang kekuatanku, agar ia berdamai dengan aku, dan sesungguhnya ia membuat perdamaian dengan aku. Di dalam Kristus ada pertolongan yang lengkap dan sempurna dari jiwa yang dicobai. Bahaya ada dalam setiap langkah, tetapi seluruh surga mengawali. Perhatikan kalimat ini. Seluruh surga mengawali, agar tidak seorang pun yang dicobai melebihi
kesanggupannya. Indah sekali akan kutipan ini. Ini adalah bagian dari orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup baginya. Betapapun lemahnya imannya, betapapun kesederhanaan imannya itu, apabila ia dicobai oleh iblis, sorga menopang dia. Sorga mengawali dia agar ia jangan kalah dalam pertarungan melawan setan untuk mendapat hidup kekal. Ajakan Tuhan hanya satu, pegang tangannya untuk melawan pencobaan itu. Dan kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, maka ada damai dalam hati kita dengan Tuhan. Tuhan berdamai dengan kita, dalam arti bahwa kita tidak hidup dalam dosa melawan Dia. Dia melindungi kita dalam pencobaan, walaupun pencobaan itu berat sekalipun. Seringkali kita merasa tidak mampu memikul pencobaan hidup ini. Tetapi ingatlah akan janji kelepasan dari Tuhan. Di masa-masa sekarang yang sulit ini, biarlah ini menjadi renungan yang menguatkan iman kita. Bahwa pencobaan itu berat, tapi ada Tuhan yang tidak akan membiarkan kita menghadapi sendirian akan pencobaan yang menimpa kita. Saudara-saudara, sebelum kita mulai berdoa, saya mau beritahukan kabar baik yang datang dari Eropa. Apakah kabar baik itu? Katanya begini, orang-orang muda di Eropa yang tadinya tidak mau datang bergereja lagi, oleh sebab COVID-19 ini, sekarang mereka aktif mengikuti kelompok Bible Study lewat online. Luar biasa kan? Jadi ini hal positif yang kita lihat dari COVID-19 ini, menolong anak-anak muda di Eropa secara khusus, atau kalau di negara-negara lain pun itu bisa terjadi. Mereka mundur dari gereja, tetapi situasi seperti ini mengajak mereka untuk belajar lebih banyak tentang Tuhan, walaupun lewat online saja. Bible study lewat online. Inilah yang membuat kita merasa senang karena Tuhan mau menyelamatkan anak-anak muda kita. Jadi, waktu kita berdoa, saudara-saudara ingatlah pokok-pokok doa untuk malam ini. Pertama, berdoalah agar lebih banyak orang muda mau bergabung dalam Bible study, agar terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda kita. Yang kedua, doakanlah orang-orang muda sedunia yang sedang mengikuti acara 100 hari berdoa ini, yang dipimpin oleh Departemen Orang Muda General Conference dan Departemen Anak-anak General Conference. Ketiga, teruslah berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih oleh sebab COVID-19 ini, karena mereka itu sangat memerlukan topangan doa kita. Doakan mereka yang masih terus bergumul karena COVID-19 ini, yang ada di rumah sakit, supaya Tuhan menyembuhkan. Yang keempat, kita diminta mendoakan guru-guru sekolah kita, bahkan guru-guru di sekolah lain juga, agar supaya mereka mendapat kebijakan menggunakan teknologi untuk terus mengajar anak-anak di rumah. Mereka perlu kebijakan surga. Kelima, terus berdoa untuk petugas medis, para dokter dan para perawat yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Seperti yang saya biasakan dalam bagian saya ini ialah saya mau agar supaya saudara-saudara mengambil waktu berdoa di rumah sekitar 1 menit, baru saya dapat menyambungnya. Apa yang ada dalam benak saudara, doakanlah itu. Mari kita mulai berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di sorga, saat yang indah ini, kami tunduk kepala lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus, menghadap takhta anugerah-Mu. Di sana ada Bapa, ada Tuhan Yesus yang telah menebus kami, mendengarkan kami dalam pergumulan kami di atas bumi ini ya Tuhan. Khusus dari jemaat Riverside, kami orang-orang Indonesia di gereja ini bergumul dengan Tuhan agar kami mendapat pertolongan surga menghadapi akan masa-masa sulit yang sedang terjadi sekarang. Tuhan kiranya terus berbuat kebajikan bagi kami. Tuhan kiranya menolong kami mengatasi berbagai masalah hidup kami. Tuhan sudah mendengar akan doa-doa yang dilayangkan oleh saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menjawab doa mereka sesuai kerinduan hati mereka, supaya mereka memuliakan Tuhan ketika Tuhan memberkati mereka dengan menjawab doa-doa mereka. Terpujilah nama Tuhan yang tidak pernah menahankan berkat-Mu bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Kami mendoakan agar supaya semakin banyak orang muda untuk mencari Tuhan, belajar Alkitab lewat online, dan mereka boleh merasakan kebangunan rohani yang menyiapkan mereka untuk bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami pun berdoa agar supaya orang-orang muda kami yang sedang mengikuti akan acara berdoa 100 hari dari umat Advent sedunia ini diberkati dengan limpahnya. Karena kami tahu bahwa General Conference, terutama Departemen Pemuda dan Departemen Anak-anak, tidak berhenti menyiapkan materi-materi yang dapat dibagikan melalui renungan-renungan malam selama 100 hari ini untuk menguatkan kami semua. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang kehilangan kekasih oleh sebab penyakit COVID-19 ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar supaya mereka dihiburkan, iman mereka dikuatkan, mereka diajak memandang ke depan. Pada masa kedatangan Yesus ada pertemuan indah dari umat-umat-Mu semua. Tuhan, guru-guru sekolah membutuhkan kebijaksanaan surga untuk menggunakan teknologi-teknologi untuk mencapai anak-anak didik mereka di rumah, supaya mereka terus mengajar selama masa lockdown ini, dan anak-anak di rumah diberkati melalui tugas-tugas guru yang setiawan ini mereka terus lakukan di masa-masa sulit ini. Tuhan, bagi para dokter, para perawat yang terus bertugas untuk menolong orang-orang yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Tolong beri kesehatan kepada mereka. Tolong beri akal budi dari sorga kepada mereka, baik dokter maupun perawat, agar mereka melakukan yang terbaik. Mereka boleh menolong lebih banyak orang untuk hidup kembali. Dan kami tahu bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan itu. Terjadilah kehidupan bagi orang-orang, terutama mereka yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan, karena Tuhan tak pernah menahankan berkat bagi orang-orang yang berdoa, yang berserah kepada Tuhan. Tuhan mendengar permohonan bagi orang-orang yang walaupun tidak seiman, tapi Tuhan mau memberi pertolongan juga untuk menyatakan kepada mereka bahwa ada Allah yang hidup yang mengontrol dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengarkan semua permohonan kami pada malam ini. Terimalah semua doa yang dilayangkan oleh umat-Mu. Sempurnakan doa kami. Biarlah nama-Mu dipuji dibesarkan ketika kami menerima berkat-berkat yang indah daripada-Mu.
Karena kami sembahkan ini dalam nama Yesus Tuhan penebus kami. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Sampai kita berjumpa lagi besok malam. Tuhan memberkati.